dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua di Jakarta, kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan satu putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah, ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan baik dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana seorang presiden, satu suara menteri, satu suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan satu suara petani, satu suara buruh, satu suara pedagang kaki lima, dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Untuk Jakarta ini kan di survei masih Mas Pram ada yang 49, ada yang 50. Masih optimis satu putaran atau seperti apa? Kami optimis satu putaran, maka kami katakan, maka mewaspadai seluruh gerakan-gerakan yang mau mencoba memaksakan 2 putaran. Karena ini kan sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi yang mencoba kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram bagaimana dibuat 2 putaran. Ini dari berbagai informasi terdekatnya, maka kami tegaskan bahwa berdasarkan data-data di internal partai termasuk exit poll, Mas Pram itu 53%. Mas, ada arahan dari Ibu Ketua Umum untuk menyikapi anomali-anomali yang terjadi? Terhadap berbagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers. Berarti ada harapannya ini kan masih terus menunggu hasil akhir yang real gitu ya. Jadi harapannya ada pengawalan gitu ya sama masyarakat juga. Ya, untuk perjuangan mengawal demokrasi kami selalu menyalakan harapan itu meskipun keadilan semakin jauh akibat hukum dijauhkan dari aspek-aspek keadilan yang sejati. Akibat Partai Coklat yang tidak netral dan dimobilisasi, tapi kami terus menyalakan harapan untuk Indonesia Raya kita. Dan mari kita kawal perhitungan secara berjenjang, perhitungan manual, dan KPU harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen C1 agar masyarakat sipil itu juga bisa melakukan pengawalan. Kami akan kawal suara rakyat karena itulah suara Tuhan. Pak, kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa
dari PDIP internal kan percaya untuk pilkada DKI Jakarta kan 1 putaran. Tapi kalau dari internal juga menyiapkan nggak sih Pak untuk skenario jika terjadi 2 putaran gitu? Ya kita jaga karena skenario dari pihak-pihak yang ingin mendorong 2 putaran itu telah kita dengar sejak Pak Jokowi turun di Jakarta. Hanya skenario ini bisa dipatahkan karena masyarakat Jakarta itu terdidik. Kemudian bergabungnya sosok seperti Mas Anies, Mas Ahok, Bang Yos, Bang Foke itu menunjukkan kepemimpinan Mas Pram yang menyatukan dan bersama dengan kekuatan rakyat mampu menjadi benteng demokrasi, menjaga marwah demokrasi yang ada di Jakarta. Jadi kami tetap meyakini Mas Pram Rano Karno 1 putaran itu kalau fair, itu kalau jujur, dan seluruh simpatisan masyarakat Jakarta mari kita kawal agar ini benar-benar 1 putaran. Sasto, tapi reaksi dari Ibu Mega sendiri melihatnya kayak gimana sih Mas? Ini kan di daerah kayak daerah-daerah besar di Jawa sendiri, di Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan, dan cahayanya cuma kelihatan ada di Jakarta nih. Di wilayah lainnya di Jawa itu kelihatannya Banteng ini di babak belurkan gitu, Mas Sasto. Itu reaksi Bu Mega sebenarnya gimana? Ya, semangat militansi dan perlawanan sebenarnya sangat kuat. Hanya kami kan bagaikan melawan negara. Partai Coklat ini kan mendapatkan sumber dana yang luar biasa. Kalau kita lihat kasus Sambo misalnya, itu kan diindikasikan saudara Roni Talapesi memiliki data-data bagaimana keterlibatan dengan judi online. Mengapa judi online dibiarkan, tidak diberantas sejak ketika kasus Sambo itu muncul? Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana yang begitu besar itu masuk di dalam operasi-operasi politik. Ini yang kemudian harus kita lawan, kita tegakkan. Jadi PD Perjuangan terus berjuang. Pada masa Pak Harto saja kami berani untuk melakukan suatu perjuangan meskipun kantor partai sampai dibakar, sampai diserang, tetapi kebenaran pasti akan menang. Ya. Ya. Mas nanti di sini mau kemana Mas? Mau ke mantau pitong? Ke DPP. Oh, ke DPP PD. Ya, inkes ada Bapak nanti bisa di DPP. Makasih ya Mas. Ya, demikian pernyataan dari Hasto Kristianto yang tadi kita dengarkan memang masih berbicara atau narasi yang disampaikan dalam beberapa bulan terakhir itu hampir serupa ya. Mas Sunarto, apa tanggapan Anda ini? Seperti apa, mungkin ada konspirasi di balik ini semua? Tanggapan Anda? Ya, pernyataan seorang sekjen yang memang harus begitu. Jadi dia harus membelain partainya mati-matian. Jadi kan dia benteng terdepan, apalagi tampil di depan sebagai juru bicara. Itu memang ya harus memberikan semangat pada partainya. Tapi kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu ya masih bersifat instinasi ya. Jadi fakta-fakta yang dilontarkan itu masih perlu dibuktikan gitu. Jadi itu kan sama juga dengan teori konspirasi. Jadi ada konspirasi besar yang berusaha membuat 2 putaran gitu. Ada konspirasi besar yang menjegal di daerah-daerah yang lain. Itu kan teori konspirasi. Ya sebetulnya kan kalau kita lihat dari realitas politik ya fakta ya pertarungan antara mesin sama figur itu yang realitas di lapangan yang terjadi gitu. Apa mesin partai dan figur ya yang akan maju begitu ya. Oke, baik. Dan kalau Mas Asriawan, menurut Anda dari sisi apa negatif campaign begitu atau mungkin kemudian ada narasi-narasi yang sifatnya lebih kepada konspiratif itu mempengaruhi nggak sih masyarakat untuk memilih siapa gitu? Iya, saya kira memang kalau kita bicara narasi kemudian kayak black campaign ya tentu ada mungkin pengaruhnya, efeknya gitu ya. Tapi kalau kita lihat pemilih di di Jakarta yang memang secara kalau kita kategorisasikan yang memang rasional gitu ya, cenderung mereka sudah mampu memilih mana yang harus dipilih gitu ya. Ya sebetulnya bisa jadi ada efeknya gitu. Bahwa kemudian apa yang dikatakan Bapak ada kemudian konspirasi yang mungkin kalau kita lihat dari sebetulnya hasil dari quick count dari beberapa lembaga di Jakarta memang ada peluang untuk konspirasi ini, karena kalau kita lihat dari data itu sebetulnya kan masih dalam margin error. Jadi kita belum bisa menyampaikan apakah
1 putaran atau 2 putaran. Karena semua, kalau saya lihat, semua lembaga survei kan masih di bawah, kalau margin errornya 1% itu ya masih di bawah 50%, ataupun kalau misalnya 1% 51% gitu ya. Nah itu saya kira hal-hal itu mungkin yang mulai ditimbulkan gitu untuk bagaimana supaya misalnya kalau di 01 itu kemudian menjadi narasi yang ke publik itu adalah 2 putaran gitu. Ya itu saya kira itu. Baik. Kita juga akan lihat dulu pernyataan dari calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, menanggapi hasil sementara versi hitung cepat. Buat kami sangat menyenangkan dan membanggakan karena apa? Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada, di mana kami sudah berusaha maksimal untuk menyadarkan seluruh rakyat Jakarta akan bahaya potensi pandemi yang akan terjadi ke depan. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan, dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya, dan kita sama-sama bersiap dan seluruh warga yang ada di Jakarta untuk berhadapan dengan potensi pandemi berikutnya, karena saudara-saudara semua, saudara-saudara saya warga Jakarta sudah menjatuhkan pilihannya. Pak Dharma, kira-kira apa yang membuat pada suara Pak Dharma bisa naik sampai 10% dan sebelumnya 5%? Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, baik itu melalui sistem ekonomi adil, getut tular adab yang selalu saya sampaikan, dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap. Ya baik, demikian tadi pernyataan dari Dharma Pongrekun. Saya ke Mas Nahrudin. Mas Nahrudin masih bersama kami? Mas Nahrudin. Ya, kalau tadi bicara soal teori konspirasi begitu ya, di tengah-tengah pilkada seperti ini, baik itu konspirasi yang disampaikan mungkin tadi oleh Mas Hasto, tapi ada juga yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun mengenai ada sesuatu di balik ini semua yang mengatur gitu. Kalau dari Anda sendiri melihat apakah memang itu mempengaruhi hasil dari raihan suara yang saat ini ada? Ya, kalau kita lihat hasil quick count itu akan sangat sulit ya untuk terkait bahasa-bahasa konspirasi ya, hasil quick count atau hasil hasil nanti resmi KPU, apakah itu akan berupa hasil-hasil dari konspirasi itu sangat kecil ya kemungkinannya. Tapi yang perlu diperhatikan memang sebelum tahapan pemilu ini sebelum tahapan pemilihan ini terjadi. Jadi sebelum 27 November ada gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh baik tim ses ataupun partai pendukung untuk memenangkan pasangan calon yang dia didukung. Oke, baik. Jadi memang apapun yang dipakai mungkin bisa untuk narasi-narasi untuk meraih suara itu masih, asalkan itu negatif campaign aja gitu ya. Itu ataupun masih konspirasi yang belum bisa dibuktikan, masih nggak apa-apa begitu ya. Oke, sekarang kita mau bahas lagi betul-betul ini mesin ya, mesin yang tadi dimatikan. Bicara soal Banten, Banten ini Bu Airin itu berbalik dengan Mas Andra, ya kan? Iya, Andra Soni. Iya, itu bagaimana Anda melihat, maksudnya apa memang mengorbankan, ya sudahlah korbankan Jakarta demi memenangkan Banten atau gimana Mas Sunarto? Ya, kalau saya lihat ini kan sebetulnya rivalitas antara Gerindra tanda kutip melawan Golkar gitu. Jadi di awal kan memang Andra itu melamar Bu Airin sebagai wakil, tapi
tanda kutipnya ditolak begitu. Itu kan sebetulnya giroh partainya itu ada di situ gitu. Jadi memenangkan Banten bagi Gerindra dan Kim Plus itu harga mati gitu. Maka itu all out betul gitu. Ya kita lihatlah pengerahan selebritas ke sana itu jur-juran sama sekali kan tidak pernah dilakukan di daerah manapun itu. Dari Raffi Ahmad sampai deretan artis-artis yang lain itu. Sampai naik helikopter kemana itu kan luar biasa. Intinya kalau saya melihat dan tak terlihat di sini begitu ya. All out and at any cost gitu. Jadi itu bagaimanapun itu harus diperjuangkan mati-matian itu. Nah ya kita tahu ya sebenarnya Bu Airin ini kan bagian dari keluarga lama yang cukup mengakar. Nah, gerakan itu pengen memotong itu semua. Jadi ini kan ya sebetulnya mencoba mengambil alih posisi yang tadinya ada di posisi Airin gitu. Begitu ya. Jadi artinya memang kan sebelumnya karena ada satu istilahnya masih family apa tuh istilahnya ya? Ya dinasti lah. Dinasti di sana gitu. Artinya apa ini maksudnya mau dibongkar begitu? Artinya mau selesai putus di sini? Oh iya. Oke. Tapi pertarungannya adalah yang di Jakarta direlakan begitu ya? Ya kan kita lihat sendiri beberapa partai koalisi Kim Plus di Jakarta itu kalau kita lihat yang all out itu hanya Golkar gitu. Hanya Golkar. Yang lain-lain itu kan ada beberapa yang santai-santai matikan mesin tapi fokus di daerah lain. Malah nggak cuma satu yang matikan mesin ya? Iya. Banyak ya? Iya ada beberapa. Ada beberapa. Jadi ya politik ini kan trade off ya. Kalau kita kuat di satu daerah bisa jadi di daerah yang lain lemah ya karena memang resource-nya terbatas gitu. Ya baik. Kalau menurut Anda Mas Asriawan? Ya sama, jadi kalau kita lihat di kampanye misalnya memang bagaimana kemudian Gerindra dalam hal ini Ketua Umum Pak Prabowo kemudian betul-betul mengendorse kubu Andesoni. Nah ini saya kira betul-betul memang hari ini kita lihat bagaimana momentum efek-efek dari endorsement ini juga itu kemudian berpengaruh secara signifikan. Kalau kita lihat data Quick Count memang dari kesemua kota kabupaten Airin ini cuman unggul di 2. Itu di kota Tangerang Selatan, kemudian di kota Cilegon. Nah kalau kota Tangerang Selatan memang Bu Airin ini kan wali kota gitu ya, kasusnya memang. Ya, saya kira memang ini ada selama kampanye ataupun situasi politik di beberapa hari ini, memang itu cukup mempengaruhi secara signifikan suara kemudian banyak ke Andesoni gitu ya. Baik, saya ke Mas Nahrudin ya. Mas Nahrudin, Anda melihat bahwa untuk pilkada Banten ini ya, sebenarnya ya tadi dikatakan ada dinasti yang sebenarnya cukup kuat, bahkan ya sudah bertahun-tahun lah di sana berapa periode, tapi kemudian bisa kalau kita lihat angkanya ini 55% lebih nih, ini apa ya, sesuatu yang hampir bisa dikatakan ini sejarah baru gitu. Menurut Anda kenapa bisa seperti itu? Selain jor-joran tadi dikatakan ya? Ya kalau kita lihat memang terkait faktor mesin partai ya atau apapun itu ya, memang ada faktor yang mungkin menjadi pembeda untuk di Banten ya. Kalau kita lihat Ibu Airin ini kan hanya tadi sudah disampaikan ada kemenangannya hanya di kota dan di beberapa wilayah yang memang secara ini dia terendorse dengan baik. Lalu juga yang berikutnya ada faktor endorsement tadi dari misalkan dari Raffi Ahmad dan atau dari Kim Plus dan lain sebagainya gitu, yang memang kalau kita lihat seakan-akan memang Airin ini berjuang secara sendiri ya ketika kemarin kontestasi di Pilgub ini. Jadi partainya pun Golkar tuh hanya sekedar memberikan dukungan saja, tapi untuk saya rasa untuk menggerakkan dan segala macamnya relawan atau konstelasinya bagaimana itu tetap ada di hanya terpusat pada Airin saja, lain dengan Andesoni yang mungkin secara sistem dan mesin semuanya bekerja gitu loh. Baik, nah sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saya ingin kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Mas Pramono.
Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real account. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai. Karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi disampaikan walaupun kalau 2 putaran pun akan tetap dijalani. Nah, Mas Narudin, kalau dilihat dari tadi yang apa yang disampaikan bicara soal bahwa di Banten itu akhirnya Kimplas jor-joran di sana. Sementara di Jakarta ini tampaknya Golkar kerja sendiri begitu. Lalu kalau ini memang terjadi 2 putaran, apakah situasi itu akan tetap sama menurut Anda, atau itu akan justru hanya sebagai pembuktian aja bahwa yuk kalau nggak ikut saya nih, ya udah kelar nih, kayak nggak akan dapat itu Jakarta, gimana? Ya justru di putaran, kalau memang terjadi putaran kedua memang terjadi putaran kedua, justru yang paling diuntungkan adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ya, karena konsentrasi terkait partai pendukung, lalu tokoh-tokoh politik atau siapapun itu hanya berkonsentrasi kepada Jakarta gitu. Sementara kan di wilayah lain tidak akan ada pemilu berikutnya gitu loh. Jadi yang diuntungkan justru malah pertarungannya ketika ini akan terjadi 2 putaran justru lebih menguntungkan Ridwan Kamil Suswono, karena fokus dari partai pendukung, tokoh politik yang mengendorse itu akan lebih all out. Baik, memang kalau kita lihat pasti tentunya akan ada konsolidasi lagi ya, kemudian karena kemudian fokus menjadi 1 titik. Anda setuju, Mas Sunarto? Ya, memang begitu. Jadi kalau terjadi 2 putaran, seandainya nanti keputusan real count-nya begitu, itu menguntungkan RK, terutama soal logistik. Jadi logistik Bang Dul sama Pram itu kan ya, karena dia bukan bagian dari kekuasaan, itu pasti terbatas. Sementara logistik RK itu karena di-endorse oleh kekuasaan, itu bisa dikatakan tak terbatas gitu. Jadi kalau Pak Mas Pram harus masuk di putaran kedua, pasti akan harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan logistik yang mencukupi gitu. Oke, tapi logistik ini dalam artian tuh artinya yang Anda maksud tadi, akhirnya bantuan mesin partai itu akan kemudian dinyalakan kembali semuanya ke sini, atau gimana? Karena saya lagi bicara soal psikologisnya yang tadi yang Anda juga bilang dari logistik itu terkait bagaimana menggerakkan resources gitu. Ya kita tahu kan yang namanya pemenangan itu seluruh resources yang punya potensial untuk mendukung itu kan dikerahkan. Nah itu mustahil tanpa adanya logistik yang mencukupi gitu. Jadi lobby sana, lobby sini, menggait sana, menggait sini, itu semua didukung oleh logistik yang cukup. Oke, dan itu tentu akan terpusat pada putaran kedua nantinya, sehingga itu akan menguntungkan. Artinya pertarungan itu akan lebih berdarah-darah lagi gitu. Baik, saya ke Mas Asriawan. Mas, itu kan tadi dikatakan tentang bicara logistik, tetapi ini juga bicara ada pihak ketiga, artinya nomor 2, yang punya suara juga cukup signifikan. Anda akan melihat lebih kepada dukungan logistik yang akan mempengaruhi pertarungan di berikutnya, atau memang
dalam artian logistiknya tuh apa istilahnya? Kemudian mengambil suara dari nomor 2 untuk mampu mengambil gitu ya. Untuk nomor 1, atau ini lebih kepada kemudian memberikan program yang lebih realistis supaya pemilihnya nomor 2 ini bisa beralih baik ke nomor 1 atau nomor 3. Ya, lagi-lagi bahwa kalau kita bicara pemilih di Jakarta yang mungkin lebih ke well educated gitu kan. Jadi mereka lebih rasional gitu bagaimana cara menggait kemudian menaikkan atau mana elektoral masing-masing paslon. Nah, mungkin tadi sudah dikatakan bahwa ini menjadi keuntungan bagi Ridwan Kamil karena di putaran kedua ya pasti lebih jor-joran ya untuk menggait. Ya kita tidak tahu juga bahwa kemudian di putaran kedua apakah memang ada split. Mas Asriawan, mohon maaf, kita potong sebentar karena ada calon tong ini mau menyampaikan sesuatu. Lanjuti dari hasil yang sudah kita dapatkan sampai saat ini, bahwa perlu kita sampaikan atas berkat rahmat dan juga kehendak Allah SWT, kita bersama-sama sudah mendapatkan hasil yang bisa kita lihat bahwa dari lembaga survei yang terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta ini semuanya memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Semua lembaga survei memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, dan ada 6 diantaranya, dan ini sebagian besar, menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di atas 50%. Dan insya Allah artinya berdasarkan hasil tersebut kita bisa menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran. Karena ini juga sama hasilnya dengan real count yang sedang berjalan, dan kita perlu menyampaikan bahwa paslon nomor 3 kita mempunyai semua bukti C1 secara lengkap dan sekarang sedang dilakukan penghitungan. Jadi kami mengharap untuk pihak-pihak yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang, karena kita sudah punya bukti kuat, semua C1 sudah terkumpul pada paslon nomor 3. Dan kita juga ingin mengingatkan bahwa mungkin TNI, Polri, ASN yang melakukan hal-hal untuk mengintervensi jalannya pilkada, maka sanksinya adalah pidana. Jadi ini menjadi peringatan buat kita semua untuk tetap menjaga proses pilkada Jakarta ini damai, lancar, jujur, adil sampai nanti hasil akhir, hasil resmi yang kita dapatkan. Kalau kita sampaikan, mungkin bisa kita lihat ya, ada 6 tadi yang sudah saya sebutkan, 6 lembaga survei yang menempatkan paslon 3 ini pada posisi 50% lebih, karena aturan dari pilkada di DKI ini adalah 50% plus 1. Jadi berdasarkan itu kita menyatakan bahwa ini 1 putaran dari Carta Politika, kemudian dari LSI Deni CA, ada dari Foxpol, LSI Lingkar, SMRC, dan juga Poltreking. Jadi alhamdulillah sekali lagi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan kita bersama dan warga Jakarta, kita secara yakin menyatakan bahwa Pilkada DKI 1 putaran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah berpartisipasi menggunakan hak suaranya dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru.
Dan saya yakin ini semua adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan dari tim? Saya kira cukup. Ya, tadi kita dengarkan Calontong, tapi nah ini berdasarkan hasil survei di sini tidak artinya belum sampai 100% semua suara yang masuk, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa mereka sudah menang satu putaran. Nah, pertanyaan saya hanya jawabannya ya dan tidak karena waktu kami sudah habis. Ke Mas Sunarto dulu, apakah akan betul satu putaran atau tidak? Belum bisa disimpulkan. Belum bisa disimpulkan. Karena margin of error-nya plus minus 1%. Baik, Mas Sastriawan? Ya sama dengan Mas Sunarto bahwa karena margin error 1% itu masih kemungkinan masih di bawah 20% itu. Tidak bisa dipastikan seperti itu. Mas Nahrudin? Ya kurang lebihnya hampir sama ya, kalau kita lihat data kita memang ada margin of error 1%, kita belum bisa menyimpulkan bahwa pilkada di Jakarta akan berlangsung satu putaran. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Nahrudin, terima kasih Mas Sunarto. Terima kasih juga Mas Asriawan yang sudah berbagi bersama kami di Pemimpin Pilihan Rakyat. Dan pemirsa, kita saksikan dulu konferensi pers berikut ini. Kita beri kesempatan untuk Pak Pras ingin menyampaikan, monggo. Cukup? Alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk Pak Pras mungkin? Ya dipancing, ya ada yang mau tanya. Kalau ke Pak Pras, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab oleh Calontong atau Om Pras. Tadi kan yang dipaparkan itu berdasarkan hasil survei quick count yang sementara ini masuk dan diperoleh oleh tim pemenangan. Cuman kan untuk hasil resminya nanti masih akan diumumkan oleh KPU DKI. Apakah dari tim pemenangan ini ada langkah antisipasi jika memang hasil pengumuman resminya itu belum menyampai 50+1, yang artinya itu akan menandakan adanya putaran kedua. Dari tim pemenangan apakah sudah menyiapkan logistik untuk putaran kedua dan menjamin bahwa di putaran kedua juga akan bisa memenangkan Pilkada DKI 2024? Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus dan sepertinya akan lebih bagus kalau dijawab oleh Pak Pras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada warga masyarakat DKI Jakarta yang hari ini melaksanakan atau masuk ke dalam TPS. Karena saya tadi pagi saya melihat antusias masyarakat Jakarta masuk ke TPS, itu dulu satu permasalahan. Yang kedua adalah apa yang dikatakan siapa namanya? Noval ini di tiap TPS itu kita punya saksi solid. Kalau real count atau quick count itu kan analisa mereka. Tapi nanti kita bisa memperlihatkan kepada teman-teman semua dan masyarakat Jakarta bahwasanya hasil dari TPS yang kita kelola itu akan terlihat hasilnya berapa. Tinggal dicocokkan. Dan saya juga minta kepada petugas-petugas penyelenggara pemilu ini untuk tidak main-main, karena ini dipelototin orang banyak. Satu, dari TPS ke kelurahan, kecamatan dan lari ke KPU provinsi, itu kita punya anggota sudah menunggu, sudah mengikuti. Jadi jangan sampai demokrasi ini dilaksanakan tidak objektif. Jadi saya yakin kepada masyarakatnya, saya terima kasih sekali lagi sebagai ketua harian tim pemenangan bahwa Jakarta dari hasil yang kita lihat itu satu putaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Egy dari era.id. Sedikit menegaskan aja pertanyaan tadi, berarti apakah ada langkah antisipasi semisal Pilgub Jakarta ini berlangsung 2 putaran gitu? Karena ada banyak yang meragukan ketika di putaran kedua sudah pasti akan dikalahkan oleh pasangan sebelah begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menunggu hasil yang layak, kita 1 putaran. Jadi jangan melihat, karena bukan apa-apa, random menilai dari TPS ke TPS. Kita melihat kecenderungan ini 1 putaran. Ya, demikian pemirsa program Pemimpin Pilihan Rakyat Pilkada Serentak 2024 kali ini. Saya David Silahawi pamit, sampai jumpa.